Baik saudaraku, yang di Zoom maupun yang di YouTube, kita berdoa bersama, kita bersepakat. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya lidah, mulut, dan pikiran dari Pastor Paul juga lektornya akan membacakan, juga kami yang mendengar Tuhan. Eh, Segala sesuatu Tuhan adalah dari-Mu. Kiranya Roh-Mu menuntun kami untuk lebih mengerti Tuhan, untuk kehendak-Mu Tuhan, atas pribadi kami di setiap pribadi, untuk mengajarkan kami terus membaca dan mendengar firman-Mu. Kiranya rema kami dapatkan malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan Bu Erni, Wahyu 14. Wahyu 14 ya? Bukan Kejadian ya, sorry ya. Wahyu 14 tuh. Itu ada di layar. Baik. Wahyu 14, kita membaca firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya." Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur muka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patung itu. Dan barang siapa telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini.
Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Erni, Bu Ros, Bu Linda, dan teman-teman yang melayani malam hari ini semuanya. Ya, hari ini kita perang Dajjal, Imam Mahdi, dan Kristus. Saudara, orang Islam ya. Orang Islam berkata bahwa Dajjal itu, anggotanya Dajjal itu nanti kebanyakan pengikut Dajjal itu adalah orang Yahudi dan para wanita, saudara. Kasihan saudara ya, difitnah terus ini para wanita ini ya. Jadi kebanyakan pengikut Dajjal ini adalah orang Yahudi dan dan para wanita. Jadi dalam hadis dalam Al-Quran nggak ada disebutkan Dajjal, saudara, karena Dajjal itu adalah teologi Islam abad ke-10 ya. Jadi belum tentu Muhammad juga yang ngomong, tetapi merupakan hasil kompilasi hadis katanya begitu ya. Tapi ada yang menarik ya dari tentang Dajjal ini, itu matanya satu, saudara. Dan mata satu ini kalau Anda lihat ada di dalam teologinya orang Yahudi ya, yaitu Ayin Hara atau Khamsa. Ya, Khamsa atau Ayin Hara. Nanti Anda bisa lihat di Wikipedia, ChatGPT segala macam, Anda bisa cek ya. Ayin Hara atau Khamsa ini. Nah, orang Islam sangat yakin bahwa Dajjal itu adalah orang Yahudi, saudara. Ya. Karena orang Yahudi lah anti Kristus. Mereka kayak anti Yesus. Enggak, saudara. Anti Yahudi yang mana dulu nih? Ya kan, kemarin sudah kita ceritakan. Oh, kemarin saya belum cerita tentang orang Saduki ya, saudara ya. Sebentar, saya mesti ceritanya satu-satu ya. Kita ceritain Dajjal, Imam Mahdi, dan Kristus. Kita mulai dari awal dulu ya, Katanya orang Yahudi itu menentang Yesus. Orang Yahudi yang mana, saudara, yang menentang Yesus? Ternyata bahkan orang Yahudi yang hari ini tidak menentang Yesus, saudara. Mereka belajar. Yudaisme itu mempelajari New Testament, saudara, mempelajari Perjanjian Baru. Ya, kalau Anda dalam kuliah saya di Haifa, saudara ya, kita membaca Perjanjian Baru, saudara. Ya, dalam Jewish Study, saya belajar Perjanjian Baru. Materi-materi yang saya berikan kepada Anda itu dalam Hagios Bible College atau dalam beberapa kelas itu dari Haifa, saudara. Dan kita belajar membaca surat-surat Paulus. Ya.
Baca surat-surat Paulus, mengapa dia berpendapat seperti ini, lalu pendapatnya begini, pendapatnya dibahas. Lalu mengapa ada persamaan, seakan-akan persamaan pengajaran. Bahkan saya beberapa kali menunjukkan kepada Anda bahwa di dalam Talmud, ya, dalam Talmud Sabat, dalam Talmud Nedarim, bahwa kasihlah sesama manusia, ya, kasihlah musuhmu, itu semua sama pengajaran kita dengan Yudaisme. Yang membedakan hanyalah bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, sudah datang dan akan datang lagi. Dan orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Karena Yesus yang diperkenalkan orang Kristen sejak abad ketiga adalah Yesus yang ciri khasnya pagan. Bukan pengajarannya, tapi ciri khasnya. Bajunya, pakaiannya, atribut-atributnya, atribut pagan. Kalender-kalender yang dirayakan oleh orang Kristen adalah kalender pagan. Ya, Natal 25 Desember lah, ada Yesus Paskahnya hari Minggu. Padahal Paskah kan hari Yesus disalib, bukan hari Yesus bangkit. Ya kan? Paskah itu kan Yesus disalib, dan itu kejadiannya adalah Yesus disalib hari Paskah. Tetapi kita merayakan Yesus bangkitnya hari Paskah. Ya, itulah bukti bahwa kita sudah meleset banyak. Salah nggak? Enggak, karena Roma 14 berkata, kita sudah tidak perlu masalah hari-hari lagi, nggak ada hari yang penting. Semua hari itu harinya Tuhan. Semua hari itu baik. Ya. Nah, kemudian sudah jadi kita mengerti ya. Lalu orang Yahudi mana sebenarnya yang menolak Yesus? Ya, nah, kita kembali ke ini ya. Kita kembali ke materi kita dari Haifa ya, Saudara. Orang Yahudi mana yang menolak Yesus? Oh, ada ya. Yosefus. Oh, miring. Nah, saya carikan saya sudah pernah bikin ya. Yosefus ya, John James ya. Nah, ini saya sudah pernah bikin ya. Lihat ya. The younger Ananus ini adalah Hanas ya. Ananus who have said had been appointed to the high priesthood. Kita tahu Ananias ya adalah imam besar ya, dan Ananias inilah yang memerintahkan, lihat di catatan sebelah kanan, Ananus the high priest has James the brother of Jesus stoned. Ya. Imam besar Ananias ini yang memerintahkan membunuh Yakobus saudara Yesus dengan batu. Ini menurut ini ya, menurut catatannya Yosefus, ahli sejarah itu. Ya. Nah, balik yang kuning ya, the younger Ananus who as we have said had been appointed to the high priesthood was rash in the temper and unusual daring. Wah, dia pemarah ya, Saudara. He followed the school of Sadducees. Ternyata Ananias itu adalah murid dari aliran Saduki, Saudara, yang sangat tidak berperasaan than any other of Jews. Ya. Orang-orang Saduki itu nggak punya perasaan, kejam, Saudara, yang bilang kejam, stone heart, dibanding dengan ajaran-ajaran Yahudi yang lain. Ya, ini ada ya, ada tertulisnya dalam Yosefus ya. Yosefus, The Jewish Antiquity, pasal 20, halaman 196 sampai 200 ya, Saudara ya. Anda bisa cek ya ini ya. Nah, ini dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa ininya ya, ada dua-dua. Ini yang kasih profesor saya dari Haifa, Saudara. Jadi Anda jangan ngomong ini terus karangan, dada, Saudara ya. Ya, ini saya download langsung dari websitenya Haifa University. Itu mata kuliah saya tentang the Judeo-Christian Lat Antiquity ya, judulnya ya. Itu mata kuliah, dosen saya namanya Profesor Hillel Newman yang ngajar ini ya.
Walaupun beliau tidak menceritakan tentang Hanas, Kayafas, dan Yesus, tapi saya tertarik sekali dengan ini. Saya kasih kuning langsung ini ya. Aneh ya, Hanas, Kayafas. Nah, kalau Anda lihat, ya, kalau Anda lihat di Alkitab, ya, imam besar, imam kepala, dan para pengikut orang Saduki, ya. Akhirnya mulailah imam besar dan para pengikutnya. Siapakah pengikut imam besar? Yaitu orang-orang dari mazhab Saduki. Bertindak apa? Sebab mereka sangat iri hati. Siapa? Orang Saduki. Siapa? Imam besar. Jadi imam besar di zaman Yesus ya adalah imam besar dari keturunan Zadok. Ketika Mesias lahir, ketika Mesias datang, Mesias ini kan adalah raja segala raja dan anak Daud, ya. Maka yang menjadi imam harus Imam Zadok, keturunannya Zadok, ya. Zadok itu adalah imam yang setia, yang ketika Daud lagi lari dikejar sama Saul, seluruh keluarganya dibunuh, lalu adalah satu anaknya lari, ya. Itulah Imam Zadok. Ya. Makanya ketika Yesus bangkit dari kematian, ketika Yesus lahir dan menjadi Mesias, maka yang menjadi imam harus keturunan Saduki, Imam Zadok. Nah, orang-orang Saduki itulah. Ya, orang-orang Saduki itulah. Lalu ada masalah baru nih, Saudara, ketika Yesus bangkit dari kematian. Ya, maka waktu Yesus bangkit dari kematian, coba kita buka ya di Matius mungkin ya. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datang beberapa orang kepada imam kepala, mereka berunding, lalu mengambil keputusan. Kamu harus mengatakan murid-muridnya datang malam-malam mencurinya ketika kamu tidur. Dan apabila ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan bicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan ceritanya tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Sampai sekarang ini maksudnya sampai si Matius ini nulis itu ya. Apa pesannya, saudara? Mayatnya dicuri. Mengapa? Karena imam-imam kepala tidak percaya kebangkitan orang mati. Orang Saduki itu tidak percaya kebangkitan orang mati. Ya, saudara ya. Markus 7. Markus 12 ya. Orang Saduki tidak percaya kebangkitan orang mati. Makanya ya, orang-orang Saduki inilah yang menjadi musuh antagonis di dalam Alkitab. Di zaman Yesus, antagonisnya ini adalah orang Saduki. Makanya satu-satunya aliran yang dikatain sesat oleh Tuhan Yesus adalah orang Saduki. Orang Farisi nggak boleh dikatain sesat, saudara. Ahli Taurat, Yesus saja dari ahli Taurat. Ya, Yesus bukan orang Farisi, dia ahli Taurat. Tetapi murid-murid Yesus banyak orang Farisi. Contohnya Nikodemus, Yusuf Arimatea, Rasul Paulus. Ya kan? Itu kan orang Farisi semua. Jadi orang Farisi mudah menerima kebangkitan Yesus, bisa menerima kedatangan Mesias. Tetapi orang-orang Saduki menolak kebangkitan orang mati. Ya, jadi inilah peran antagonis yang sesungguhnya, menolak kebangkitan Yesus. Padahal inti pengajaran kekristenan keselamatan adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Ya. Nah, itu orang Saduki. Jadi kita tahu nih asal usulnya. Tetapi kalau Anda lihat di dalam Perek Halek ya, bahwa Maimonides itu mencela orang yang tidak percaya kebangkitan orang mati, saudara ya. Maimonides ini dalam 13 prinsip Maimonides ya. Maimonides Perek Halek namanya ya. Perek Halek itu adalah prinsip-prinsip ya.
prinsip-prinsipnya Maimonides, prinsip imannya dia, ya. Ada, bentar. Nah ini ya, mulai dari prinsip pertama, ya, prinsip pertama percaya kepada adanya kreator. Prinsip kedua percaya bahwa Allah itu echad, ya. Prinsip ketiga percaya incorporeal, he to believe that he is incorporeal, ya. Prinsip keempat, the one absolutely eternal, yang kekal, belum tadi ya, ada yang kebangkitan orang mati. Bentar ya, tadi mana tadi saya cek ya. Nah ini ya, tadi ya, prinsip ke-13 ya. The resurrection of the dead, which he have already explicated. Ya. Jadi bertentangan dengan orang Saduki justru yang tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Karena Maimonides dan orang-orang Yahudi pada umumnya percaya dengan kebangkitan orang mati dibandingkan dengan, jadi kalau yang menentang ini mereka masuk neraka katanya, ya, nggak selamat, ya katanya si Maimonides, intinya begitu ya. Jadi mereka percaya dengan kebangkitan orang mati, beda kan dengan orang Saduki tadi, makanya itulah yang terjadi, ya. Oke, sekarang kita sudah mengerti ya bahwa ternyata peran antagonisnya adalah orang Saduki, ya, bukan orang Farisi, tapi orang Saduki yang hampir jarang disebut-sebut di dalam gereja. Bagaimana peran orang Saduki melawan keselamatannya dari sorga, ya, orang Saduki ini. Padahal imamnya itu, tokoh utamanya Hanas Kayafas dan para pengikutnya adalah orang Saduki semua yang mempersekusi para murid Yesus juga dalam Kisah Rasul 5 tadi, ya. Nah, ini ada dijelaskan lebih rinci di Hagios Bible College, saudara ya. Kemudian kita masuk tadi. Nah, sekarang kita masuk lagi, saudara ya. Antikristus menolak Mesias, ya, yang bangkitan, yang mati, ya, yaitu orang Saduki. Satu, orang Saduki. Dua, orang Islam, ya. Jelas ya, kemarin sudah bolak-balik kita jelaskan bahwa antikristus satu, zaman Yesus itu ya orang Saduki itu. Yang kedua itu ya orang-orang Islam. Karena menolak Kristus yang diurapi, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen. Ya kan, anti dari Kristen, anti dari orang Israel yang diurapi, anti dari orang yang diurapi. Juga mereka tidak mengakui Bapa dan Anak dan seterusnya, sudah kita jelaskan, kita jangan ulangi lagi ya. Kita tiap minggu sudah hampir setahun ini kita cerita tentang antikristus. Jadi Anda tiap minggu cek semua video-video ini berseri ya. Kita bahas habis-habisan semua kitab Wahyu ya. Bolak-balik Wahyu 1, 2, 3, 4 sampai 22, balik lagi 1, 2, 3 kita bolak-balik. Jadi dengarkan siaran ini, Anda ada tulisannya Koinonia Online semua ya. Ya, menarik ya saudara ya. Nah itulah antikristus, yaitu orang Saduki, orang-orang Yahudi itu orang Saduki dan orang-orang Islam. Itulah antikristus. Jangan diutak-atik lagi, kita sampai di sini ya. Jangan bingung, jangan diutak-atik ya. Kita sudah tahu, nggak usah dibawa ke paus lah, ke siapa lagi lah, orang Wanes lah, segala macam. Ya, antikristus itu sudah jelas orang Saduki dan orang Islam. Sekarang kedua, saudara, Imam Mahdi ya.
Imam Mahdi ini keturunan Muhammad. Ya, berkening lebar, berhidung mancung, ya, yaitu dari berkulit putih katanya Muhammad. Siapa keturunannya Muhammad? Orang Syiah. Ini kan ceritanya rohania. Orang Syiah itulah yang megang aslinya ajarannya Muhammad, bukan para sahabat. Tapi orang Syiah itulah Fatimah, Ali bin Abi Thalib. Ya, itulah orang-orang Syiah. Ya, kalau Anda lihat Ayatullah Khomeini itu kan berkening lebar, berhidung mancung, berkulit putih kan. Ya, Ayatullah Khomeini ya. Khamenei dan Khomeini sama saja. Ya, Khamenei. Ya kan? Berkening lebar, berhidung mancung, berkulit putih. Ya kan, orang Syiah kan? Lah kalau Anda lihat orang-orang Sunni, Wahabi semua kulitnya hitam, Saudara. Yang kulitnya putih ya Khamenei, gelombangnya Khamenei ini kulitnya putih. Berhidung mancung. Orang-orang Syiah ini ya. Ya kan? Ya kan? Itulah Imam Mahdi. Dan siapakah Imam Mahdi? Mereka ngaku-ngaku sama Yesus sholat bareng. Kalau Islam kan suka muter balikan gitu, Saudara ya. Jadi kalau anak Islam bilang apa, pokoknya baliknya. Itu yang benar adalah itu. Karena Islam itu memutar balikan. Jadi Imam Mahdi ini adalah antikristus. Ya, anti orang Yahudi, anti orang Kristen. Orang Kristen itu tidak boleh di Iran, Saudara. Kalau kamu orang Iran, orang Persia, orang Islam lalu pindah jadi agama Kristen, kamu bisa dibunuh, digantung. Ya, jadi kau mati. Ya, dan anti Yahudi. Ya, orang-orang Syiah ini paling anti Yahudi. Ya, paling anti Yahudi. Dan satu-satunya negara yang punya nuklir. Negara Islam yang punya nuklir, satu-satunya negara Islam yang punya nuklir. Orang ini, ya, yang bisa sekonyong-konyong memberikan perlawanan, bikin perang dunia ketiga. Ya, orang-orang Syiah ini, Saudara ya. Dan orang ditakuti ya, orang Syiah daripada orang-orang Sunni. Orang Syiah ini ditakuti. Dialah sponsornya Hamas. Ya, untuk melawan, untuk menghancurkan Israel. Arab Saudi aja nggak berani, Saudara. Negara-negara nggak ada yang berani, tapi mereka berani. Lanjut. Jelas ya? Jadi kita tidak. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang berhala yang bicara ya. Patung yang bisa bicara. Inilah apa, Saudara? Robot humanoid. Manusia robot ya. Artificial intelligence. Ya, dan mereka ini akan menipu seluruh dunia, mendatangkan api dari langit, mungkin membuat segala mujizat ya. Robot AI ini kan, dan sumber segala pengetahuan maha tahu. Wah, Saudara, Anda tanya sama robot humanoid ini lebih tahu daripada Al-Quran, lebih tahu daripada Muhammad, Saudara. Lebih tahu daripada Allah SWT. Robot humanoid AI ini. Dan orang-orang Islam sekarang sedang berlomba-lomba memberikan input tentang Islam. Makanya Anda kalau tanya kepada AI yang jelek-jelekin Muhammad ya. Contoh nih, saya pakai AI ya. Siapakah Nabi Muhammad? Ya kan? Nabi Muhammad, nah, gitu kan, bla bla bla, dia cerita ya, soal jujur, amanah, penuh kasih sayang. Ya, Saudara ya. Ya. Kurang asam ya, Saudara ya. Sangat jujur, amanah, penuh kasih sayang. Anda percaya orang Islam itu sangat percaya Muhammad itu penuh kasih sayang, padahal seumur hidup Muhammad perangnya 60 kali, semuanya adalah agresi militer, Saudara. Ya, pembunuhan. Ya kan? Lebih baik dan mulia mana antara Yesus dan Muhammad?
Ya, ini kita nggak direncanain ya, ini semua natural ya. Siapa yang lebih baik tergantung pandangan masing-masing, ya, penilaian, ya. Ya, penilaian tentang siapa yang lebih mulia bergantung pada keyakinan masing-masing agama. Islam mengajarkan menghormati semua nabi, tidak membanding-bandingkan. Kristen memuliakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ya, dalam pandangan Kristen Yesus lebih mulia. Dalam Islam semua nabi dihormati. Ya, Islam juga menghormati Nabi Muhammad. Ya, lebih terkenal mana Muhammad dengan Yesus. Contoh nih ya saudara ya, betapa kita tanya apa saja di AI itu ya saudara ya. Yesus mungkin lebih dikenal di dunia barat, Muhammad dikenal di dunia muslim banyak negara Asia dan Afrika. Secara global, tingkat ketenaran bisa berbentuk dalam wilayah. Apakah Muhammad suka kawin? Ya, apa bukanlah sosok yang suka kawin ya, tapi isinya 11. Apakah Yesus suka kawin? Nah, kita kayak gitu ya saudara ya. Soal bayangin ya. Ini contoh aja buat simulasi buat senang-senang ya saudara ya. Contoh ya itu begitu ya. Ya, itu Anda bisa tanya-tanya begitu aneh. Tapi jangan percaya semua apa yang terjadi ChatGPT karena tergantung inputnya maka dia keluar gitu. Contohnya ya, siapakah Joseph Paul Sang? Ya, jadi dia untuk sekarang dia datanya masih terbatas ya saudara ya. Apakah harus cepat ya? Dia orang baik. Nah, begitu ya. Lihat ya. Tinggalnya di Jerman, saudara ya. Kan kurang pintar kan dia kan. Saya kan tinggalnya di Belanda kan. Itu contoh ya. Jadi hati-hati, saudara ya. Hati-hati dengan ChatGPT. Tidak semua informasi itu benar. Ya. Itu contoh begitu ya. Oke, sekarang kita kembali. Ini cuma sekedar aja ya, sekedar. Nah, nanti robot humanoid yang bisa bicara itu isinya kayak tadi tuh. Anda nanya apa saja sama dia. Ya, dukun aja kalah tahu sama dia ya, kalah pinter dukun ya, saudara ya. Ini tahu semuanya loh, saudara. Cepat, Anda bisa ngomong. Kalau tadi kan saya ngetik, nanti lama-lama kita ngomong, kita bicara, kita ngobrol-ngobrol begini interaktif. Kayak tadi kan kita ngobrol-ngobrol kan. Nah, itu begitu. Nah, itulah Imam Mahdi. Nah, sekarang Dajjal, saudara. Imam Mahdi itu kemarin sudah kita bahas ya. Mata satu. Ya, Al-Dajjal, Al-Masiyah. Ya, Dajjal Al-Masih namanya ya, saudara ya. Dajjal Al-Masih. Al-Masih artinya apa, saudara Al-Masih? Orang Islam nggak tahu Dajjal Al-Masih. Al-Masih artinya apa? Yang diurapi kan. Nah, kalau kita lihat, saya sudah browsing ya, saudara ya. Golongan pengikut Dajjal salah satunya umat Yahudi dan wanita. Ya, saudara. Nanti di tempat lain lagi bahwa kebanyakan pengikut Dajjal adalah ini kok isinya ini ya ada caranya saya lupa tuh ya cara menghilangkan iklan-iklan. Ya, mengutip tanda kiamat, tanda-tanda besar oleh Mahir ini ya. Sejak ala SWT ya.
Rasulullah menyampaikan khutbah, muka keturunan Adam belum pernah timbul fitnah selain Dajjal. Ya. Itu ya, dia ada 3 tahun tidak menurunkan hujan, persis seperti yang diomongkan tadi ya, Elia ya, 2 saksi Allah ya. 2 saksi Allah itu tidak menghentikan hujan selamat ya. 2 saksi Allah itu ini kan sama nih, Dajjal itu nanti akan ini ya, Allah itu akan menahan turunnya hujan. Ya kan? Ya, kaum Yahudi Asban akan mengikuti Dajjal sebanyak 70.000 orang. Mereka akan memakai pakaian tailasah. Ya, taliasah sebenarnya ya. Ya, Dajjal akan datang ya. Dajjal akan datang kawasan ini di Markana, sebuah lembaga di Madinah. Datang dari Taif, kebanyakan kaum mengikutinya adalah kaum wanita. Sampai-sampai orang laki mendatangi istrinya, ibunya, saudara perempuannya, bibinya, dan mengingat mereka karena dia khawatir mereka keluar menemui dan mengikuti Dajjal. Terus orang Badui yang mengembara, ya. Lalu orang non Arab, ya. Orang non Arab itu akan jadi pengikut Dajjal, saudara. Jadi kelihatan sekali teologinya adalah Arab sentris ya. 1 orang Yahudi, 2 kaum wanita. Heran ya, orang Arab itu memusuhi wanita ya. 3 orang non Arab, saudara. Itulah Dajjal katanya, pengikut Dajjal itu orang Yahudi, wanita, dan non-Arab. Menurut mereka ya, diain aja biar seneng, saudara ya. Nah, pertanyaannya, kasihan sekali ya orang yang Islam. Enggaknya ya, kalian orang-orang wanita nanti jadi pengikut Dajjal. Orang Yahudi, orang non-Arab. Ya, karena keselamatannya mereka hanya punyanya Arab. Ya. Contoh ya, balik lagi. Ya, bentar. Tapi kalau kita melihat, Dajjal itu kan matanya 1, saudara ya, bermata 1. Ya, ini lihat nih. Ya, kan Anda bertanya, ya hadis orang Yahudi mengikuti Dajjal, ya 70.000 orang Yahudi Asbaban mengikuti Dajjal. Mereka mengenakan pakaian luar dari tayalis. Ya, pakaian tayalis itu pakaian yang mewah itu loh maksudnya. Orang Islam kan nggak boleh pakai pakaian mewah, saudara ya. Suruh pakainya 1 potong, ya. Nggak boleh pakai yang dijahit, pakainya udah begituan aja, ya. Nah kalau pakaian mewah itu dijahit, nah ini namanya dijahit, ini pakaian dijahit, jas ini kan dijahit ini, nggak boleh, saudara ya. Dajjal itu ini pakai pakainya begini nih. Ya siapa ya, orang non Islam. Kalau orang Islam sampai hari ini kalau Anda lihat di Belanda, mereka itu pakainya pakai daster, saudara. Ya sampai sini aja tetap pakai daster mereka, orang laki-lakinya, ya. Ya, terus inilah pengikut Dajjal. Kebanyakan pengikut Dajjal, kebanyakan menurut HR Ahmad ya, kebanyakan dalam muslim.or.id, kebanyakan pengikut Dajjal adalah orang Yahudi dan kaum wanita. Ya, serum ya saudara ya, ini lagi nih ya, HR Ahmad ini sama di dalam domir penjujuk hati ummah. Ya, kebanyakan pengikut Dajjal adalah kaum Yahudi dan wanita. Ya, dan selain bahasa Arab, segala macam itu ya. Sindonius itu, aduh banyak ya. Ya, Yahudi dan wanita, selalu ceritanya Yahudi dan wanita dan non Arab. Intinya begitu ya. Mana nih? Tadi muslim.org ya. Bismillah, Biskota PPD jauh dekat sama saja. Berikut kami sampaikan pembahasan singkatan terkait pengikut Dajjal. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu lalalala, tidaklah diutus seorang nabi melainkan dia mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah, sang pendusta. Ketahuilah Dajjal itu buta sebelah dan kalian tidak buta sebelah. Di antara 2 matanya tertulis kafir. Gila ya saudara ya. Di antara kedua matanya tertulis kata kafir. Ya, satu yang menarik ya, Dajjal adalah sosok raja yang ditunggu oleh sekelompok aliran agama. Siapakah mereka? Yahudi. Gila ini saudara nih ya. Siapakah raja yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi, saudara? Mesias. Yesus ya. Kalau kita orang Kristen bilang Yesus, tapi Mesias, Kristus, itulah raja yang dinantikan orang Yahudi. Tapi katanya orang Islam, orang Yahudi menanti-nantikan datangnya Dajjal.
Artinya Mesiasnya kita adalah Dajjalnya mereka, saudara. Ya, kenapa banyak wanita Islam ikut sama Dajjalnya mereka, saudara, ikut Mesias? Ya, saya sudah tanya berbagai macam wanita-wanita Islam, kenapa kamu jadi Kristen? Karena aku nggak mau dipoligami, Pak. Simpel ya, karena aku nggak mau dipoligami. Nah, itu penting tuh, saudara. Mengapa banyak orang jadi pengikut Yesus? Karena ya kan banyak perempuan dari Islam pindah karena tidak mau dipoligami, makanya diikat sama suami-suami dan orang tuanya, diikat supaya jangan pergi mengikuti Yesus. Ditaleni, saudara ya. Ya. Ya, orang Yahudi meyakini Dajjal sebagai raja yang akan menguasai lautan dan daratan. Lautan dan daratan dunia, ya kan, dunia kepadaku diberi kuasa di langit dan di bumi itu kan. Mereka juga meyakini sebagai salah satu tanda dari tanda kebesaran. Orang Yahudi menamainya dengan Al-Masih bin Dawud. Wah, kacau nih saudara ya. Al-Masih bin Daud. Siapa? Mesias anak Daud, saudara. Dajjal itu bagi orang Islam adalah Mesias anak Daud. Perbedaannya sangat mencolok antara mukmin dan Yahudi. Orang beriman menunggu kedatangan Imam Mahdi dan turun Nabi Isa. Padahal Nabi Isa itu kan Al-Masih bin Daud kan. Sementara mereka menunggu pendusta yang buta sebelah, penebar fitnah. Kebanyakan pengikut Dajjal adalah orang Yahudi dan kaum wanita. Ya, dalam hadis yang lain, sahabat Anas bin Malik, Dajjal diikuti 70.000 dan menggunakan selendang yang dipakai di pundak menyerupai baju jubah dan ya kan. Tayalisa adalah selendang yang dipakai di pundak, menyerupai baju jubah, tidak memiliki jahitan. Ya, balik ya. Kalau tayalisa ini adalah selendang. Saudara, selendang ini yang dipakai di pundak ini apa, saudara? Talit, saudara ya. Ya. Ini. Mana sini? Ya. Baju tebal kekaisaran. Pakaian tayalis adalah baju tebal berjahit, ya. Ya, baju tebal yang berjahit. Sementara pakaian Rasulullah kan gamis putih, ya kan? Sementara itu baju tebal berjahit, ya. Kaum Yahudi asbaban mengikuti Dajjal menggunakan apa? Tayalis. Nah, tayalis ini sebenarnya adalah apa, saudara? Tayalis ini loh, talit. Talit ya. Inilah yang namanya tayalis, saudara. Kan baju luar ini kan berjahit kan. Tebel kan. Baju doa itu loh, saudara ya. Yang 4 kerudung buat berdoa. Kerudung ya di bajunya. Tapi di panjangnya 180 cm dikali 1 meter, saudara. Malah bukan 1 meter ya. 120. Ya ukuran ya. Ukuran talit itu ya. Ini contoh ya. Mana nih? Mana nih klasik talit? Wah, nggak ada tulisannya ya. 180 cm kali 120 kalau yang punya saya ya, saudara ya. Dan nanti deh, cari sendiri deh ya. Cari ukuran talit sendiri ya. Ukuran talit. Nah, ini Dajjal. Nah, sekarang saudara. Tetapi ya, saudara, kalau Anda melihat ya. Jadi Dajjal, tadi kalau kita lihat sama-sama ya. Dajjal ini ternyata adalah Al-Masih Al-Daud, saudara ya. Ini ya. Mesias anak Daud, itulah Dajjal, saudara. Bagi orang Islam. Ini dari muslim.org.id lah, saudara ya. Ini website resminya orang-orang Islam. Siapakah Mesias anak Daud, saudara? Yesus kan? Yesus Mesias, Mesias anak Daud. Ya kan? Nah, jadi ada satu teologi mata satu di dalam orang Yahudi, saudara. Ya. Orang Yahudi itu punya teologi satu mata, ya, namanya Ayin Khamsah,
Ya, ayin khamsah. Ini saya tunjukkan, ayin khamsah ya. Ya, the evil eye. Tuhan Yesus pernah cerita ini ya, saudara ya. Tuhan Yesus pernah mengajarkan the evil eye. Di dalam Matius 5. Kalau matamu jahat, buang satu, saudara. Kalau matamu jahat, kita buka dulu ya ayatnya ya. Cungkilah matamu yang satu ya. Karena jika matamu jahat, 29 ya. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh campakkan ke neraka. Lebih baik kamu masuk surga dengan mata satu, saudara, daripada matamu dua tapi kamu jahat. Karena ada satu matamu itu jahat. Ya. The evil eye. Anda nanggap nggak ini Yesus ngajarkan tentang mata satu. Lalu sama si orang Islam, ya, Dajjal itu adalah Mesias anak Daud, saudara. Al-Masih bin Daud, ya tadi ya. Padahal Yesus cerita tentang mata satu ini, lebih baik kamu masuk ke surga dengan mata satu, ya, daripada kamu matamu lengkap masuk ke neraka, ya. Ya, saudara ya. Ternyata ini adalah sebuah metafora. Ya, ini adalah sebuah metafora. Bentar ya. Oh, the sign out. Sebentar. Kenapa ini? Mengapa? Sekarang kita kembali ke the evil eye, ya. Jadi, apa yang diajarkan Yesus itu sebenarnya diajarkan oleh orang-orang Yudaisme juga, saudara ya. The evil eye. Konsep, what is the meaning of the evil eye? Ayin hara ini ya, simbolnya ini, ya, simbolnya ini ya. Ayin hara, the evil eye, ya. Nah, gambarnya ini, ya. Loh, kok tersign out lagi? Nggak ada di share, Pastor. Iya nih, tersign out terus sih. Kenapa nih? Sebentar, jangan-jangan internetnya, saya pindah internet ini, sebentar. Oh, bener kok. Terima kasih, Bu Ros ya. Sejak kapan lagi tadi tersign out-nya tadi? Ya, saya ulangi lagi ya. Ini ya, the evil eye. What is the meaning of... Anda bisa lihat dari kabar.org ya, saudara ya. Kabar.org, the evil eye. Ya, viralkan saudara ya. Ya, ini Anda hanya ada diajari di sini, saudara. Anda kemana-mana nggak akan diajari ini yang beginian. What is the meaning of the evil eye? Ayin hara ya. Nah, ini foto ini ya, simbolnya seperti ini. Ya, the evil eye. Ya, mata satu, saudara. Itulah yang dikatakan Dajjal tadi ya. Yesus malah bilang lebih baik matamu satu masuk surga. Mata satu itu masuk surga jadinya, saudara ya. The idea of an ayin hara, ya. Konsep ayin hara ini ditemukan di dalam berbagai tempat di dalam Talmud atau hukum Yahudi. Contoh ya, supaya kita jangan not to gaze at a fellow's field of standing grain. Ya, jangan ngambil punyanya orang intinya. Lest we damage it with the evil eye. And the custom is not to call two brother, father and son up to Torah. Consequently, because
The evil eye is also the reason why we don't count people. Jangan memandang satu pandang orang gitu loh. Kita jangan meremehkan orang lain, kita jangan mengambil punya orang lain, jangan ingin. However, before we start fearing every possible ayin hara, ya, which eye is the evil eye? Konsepnya dari mana? Do not covet dalam Torah yang ke-10. Jangan mengingini. Ya, konsep dari ayin hara atau khamsa adalah jangan mengingini. Ya, ada di mana? Dalam Keluaran 20. Ya, kita buka dulu Keluaran 20. Ya, lihat. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki perempuan atau lembunya, keledainya, apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan iri, jangan dengki, jangan kepengin. Ya. Lihat apa yang Paulus ajarkan tentang mengingini. Roma 13. Ayat 9. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimbol dalam firman ini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, terus kita lihat di dalam Roma 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Lalu Tuhan Yesus bicara di dalam Matius 5, saudara ya. Tadi ya, mulai dari jangan berzina tadi ya. Nah tadi. Nah ini ya. Kamu telah mendengar firman jangan berzina, tapi aku berkata padamu, setiap orang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Ya, ngeliat nafsu, saudara. Nah itulah ayin hara. Cungkil matanya, saudara. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, yang ya cungkilah. Lebih baik mata satu masuk surga daripada matanya dua. Lebih baik si Dajjal ini masuk surga, saudara. Mesias bin Daud. Jaib ya, saudara ya. Nah, ya kan? Lebih baik. Lalu orang Islam ya bilang orang Yahudi dan perempuan-perempuan dan orang-orang non-Arab ya akan menjadi pengikut dari ajaran Mesias bin Daud ini. Ya, pas ya, saudara ya. Anda nggak mau dipoligami. Karena Yesus berkata jangan mengingini. Orang Islam, nabinya setiap ngelihat perempuan ngaceng, saudara, kepengin. Ya, kepengin. Tetapi apa kata firman Tuhan? Katanya Yakobus. Yakobus 1 ayat 27 ya. Ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak cemar oleh dunia. Nggak cemar. Jangan kamu datang sama janda lalu kamu kepengin. Kamu datang sama anak yatim piatu kamu kepengin kayak Muhammad. Tadi kan? Katanya tujuannya Muhammad mengawini kan buat nolong mereka kan?
Nabi Muhammad bukanlah sosok tukang kawin dalam arti negatif, mencari kesenangan pribadi. Pernikahan beliau adalah latar belakang sosial, kemanusiaan, dan dakwah. Ya. Selama 25 tahun pertama pernikahan, beliau hanya bersama satu istri. Ya, karena beliau Kristen, Khadijah. Setelah 25 tahun, setelah jadi Islam, maka dia mulai ya mengingini. Ya, bahkan anak usia 6 tahun diingini oleh dia. Ya, mengingini. Orang Kristen nggak boleh, saudara. Iya kan? Nggak boleh, kamu kepengen nggak boleh. Kalau kamu masturbasi, kamu membayangin perempuan atau suami orang, kamu lagi berhubungan seks dengan suamimu, kamu membayangkan lelaki orang, kamu berzina itu, saudara. Ya, kamu sedang berzina itu namanya. Balik lagi ya. Jadi Dajjal mata satu ini adalah Al-Masih bin Daud. Ya. Tadi ya, dalam Sahih Muslim tadi kan. Dalam apa? Muslim.org. Al-Masih bin Daud. Sedangkan Yesus berkata Matius 5. Mata satu. Masuk surga. Ya. Belum selesai ya nanti ya. Lalu sebentar, ada lagi sebentar. Lalu ada ayin orang Yahudi ya. Orang Yahudi menganut ada namanya ayin ya, ayin ada Hamsa ya. Hamsa. Ayin Ra ya, Ayin Ra itu Ayin Hansa. Mata yang jahat ya. Suruh cungkil, malah cungkil. Kita lihat di dalam Zakaria bermata satu ya. Gembala bermata satu. Sebab sesungguhnya permata telah kuserahkan pada Yosua. Bukan ya, sorry ya, dan. Gembala bermata satu ya. Bermata sebelah kanan. Bentar ya. Nah ini ya, celakalah gembalaku yang pandir meninggalkan domba-domba, biarlah pedang menimpa lengannya, menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya, dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Mengapa, saudara? Karena dia matanya dua, curang. Makanya biar matanya satu saja. Ya, supaya tidak lihat uang, supaya dia tidak tamak, supaya tidak mengingini. Ya kan, malah konsepnya kembali kan? Malah biar matanya satu saja, kata Tuhan. Karena tadi Matius 5, kamu mengingini, kamu kofet, kamu cerakah. Para gembala-gembala ini ya, macam Gilbert. Cerakah dengan uang. Ya. Ya kan? Nah, sekarang kita balik, saudara ya. Ini ada bagus ya, pengajaran bagus dari Rabai. Dari seorang Rabai ya. Namanya ya, Rabai Arus ya. Ya, judulnya The Easy Way to Remove the Evil Eye. Bagaimana cara mudah untuk kita menyingkirkan mata satu kita, saudara. Ya. Lalu dia bilang apa? Intinya, saudara. Ya, the easy way to remove the evil eye. Let's stop focusing on the craziness, instead look the endless salvation and could happen is of us the Jewish people. Lihat ya, the final redemption depends on our learning to sing and give thanks, mengucap syukur, saudara. Mengapa orang-orang kofet? Jadi intinya mata satu itu kan kofet, mengingini, serakah, greedy, tamak, dengki, iri,
Iya kan? Makanya suruh congkel supaya matamu satu saja. Iya kan? Supaya kamu mata satu saja. Jadi kamu enggak bling-bling matanya kalau ngeliat uang, kalau ngeliat perempuan, ngeliat laki lanangan gitu ya. Nah, dengan apa? Dengan ucapan syukur dalam hidupmu mengalir setiap hari. Katanya si Rabai ini ya. Ucapan syukur membuat kita tidak kofet, nggak kepengin. Kemarin ya salah satu anaknya Papi Daniel, nanti kalau aku kayak kamu tak kasih mobil itu ditunjuk depannya itu ya, mobil bagus banget. Terus aku bilang sama dia, kita lagi bercanda ya, lagi bercanda buli-bulian lah, biasa bercandanya ini ya. Wah, kamu kasih aku pun aku enggak mau. Dia bilang, kenapa? Iya, saya hidupnya dari donasi, lalu mobil saya bagus sekali. Lalu nanti di sini ada Bu Ernibat naiknya Avanza, donasi ke saya terus ke Belanda, tak jemput pakai mobil itu. Apa dia bilang jancuk si Pauli? Ngomongnya jancuk saudara, pakai mobil mewah dia jadi mobilnya Avanza, nyumbang saya 10 juta saudara. Lalu saya sendiri pakai mobil mewah, Bu Erni di sana di Indonesia pakai mobilnya Avanza. Misu nggak saudara? Misu lah saudara, gimana sih? Saya aja misu kok. Iya kan? Jadi orang kan jadi jengkel. Nah kamu jangan marani orang jengkel iri. Mobil saya ganti ya, bukan Volvo lagi, mobil tua saudara ya, mobil 2007. Kemarin beri cuma 2.500 euro, itu 50 juta. Sumbangan juga, sumbangan juga. Ya kemarin udah nggak punya uang saya, soalnya kan buat ngerintis komunitas di Den Haag, uang saya habis-habisan saudara ya. Untung kemarin ada yang baik hati nyumbang saya uang 50 juta ya buat beli mobil itu, mobil tua ya saudara ya. Mobil tua, ya lumayan lah pokoknya isi bisa buat menampung orang 7 orang. Kenapa enggak kepengen mobil bagus? Bukan masalah kepengen nggak kepengen, bukan kepengen nggak kepengen saudara ya. Adanya itu ya itu saja. Lagian kalau terlalu bagus nanti orang sewot sama saya nanti. Nanti kamu enggak mau nyumbang lagi sama saya. Gara-gara apa? Kofet, jengkel, jealous. Jadi saya belajar untuk hidup sederhana. Memberi contoh teladan hidup sederhana. Supaya Anda jangan kofet, jangan jealous, jangan dengki, jangan iri. Dan saya pun harus menjaga hidup saya supaya saya do not kofet. Prinsip Dajjal dalam Islam itu, ya saudara ya, tidak pernah mengucap syukur. Udah di kampung di Belanda, baik-baik malah mau bikin syariah di sini. Namanya kan nggak terima kasih, mengucap syukur. Ya kan? Prinsip Dajjal, ya Dajjal Al-Masih, justru adalah mari kita matanya satu saja, supaya kita masuk surga. Cungkil mata kita yang jahat itu. Jadi dajjalnya Islam itu adalah orang baiknya kita, saudara. Kalau kamu mencungkil matamu yang satu, sehingga kamu tidak melihat dunia terus, kamu tidak keganggu, kamu fokus dengan ucapan syukurmu. Ya kan? Kata Tuhan Yesus, kata Paulus, kata para rabi Yahudi, ya kata Zakaria, lebih baik matanya satu saja. Prinsip ini sangat penting, saudara ya. Prinsip mengucap syukur. Ya. Prinsip mengucap syukur dalam segala hal dalam hidupmu, saudara. Loh, saya kalau pakai mobil yang bagus mau, tapi bukan mobil mewah, saudara. Beda ya, saudara. Mobil bagus itu enggak mogok kan. Ya, enggak dandan terus. Itu namanya mobil bagus buat saya, tapi bukan mobil mewah. Kalau mobil mewah itu bahaya, saudara. Satu, saya jadi edan. Kedua, kamu ya edan, bareng-bareng edan. Akhirnya kita sama-sama nyebelum neraka. Iya kan? Tapi ketika saya bilang, ya, ketika saya berkata bahwa kita bergaya hidup mewah, maka saya sedang ngajari Anda untuk masuk neraka. Kalau saya berkata, ayo kita bergaya hidup sederhana, saya sedang ngajari Anda, kalau kepengen cungkil matanya yang satu. Ini metafora ya, bukan cungkil beneran. Artinya ini adalah sebuah ungkapan. Ya.
sangkal diri pikul salib, nggak usah kepengin lah yang mewah-mewah, walaupun teman-temanmu bermewah-mewah. Hiduplah sederhana, saudara. Makanya harus dimulai dari saya, hidup sederhana, dan saya memamerkan kesederhanaan itu kepada Anda semua. Ya, saya memamerkan, mempertontonkan kesederhanaan kami kepada Anda semua. Sehingga siapapun yang datang ke Belanda pasti tak ajak ke rumah saya. Saya mempertontonkan, memamerkan kesederhanaan hidup saya supaya Anda mencontoh, meniru, meneladani kesederhanaan hidup seorang gembala. Supaya jangan tadi Zakaria ya, lebih baik matanya dikaburkan, dicongkel sekalian. Supaya gembalanya jangan serakah. Kalau Anda ikut dengan gembala-gembala yang serakah, tinggalkan. Kalau Anda ikut dengan gembala-gembala mata duitan, tinggalkan. Ya, saudara ya, itulah Dajjal yang diperangi oleh orang Islam. Dajjal Al-Masih bin Daud, saudara. Yang mengajarkan cungkilah matamu yang satu. Dan Khamsah itu, atau the Ayin Ra itu, mata yang jahat itu cungkil. Ya, ajaran Yahudi dengan Kristen sama lagi. Nah, lalu orang Islam ya maunya yang sempurna, ya yang bagus-bagus. Tadi pakaian berjahit itu tadi, maksudnya pakaian berjahit itu tadi talit ya saudara ya, pakaian sembahyang orang Yahudi. Ya, oke. Apa intinya saudara pelajaran malam ini? Ada dua hal. Satu, hiduplah sederhana. Ikutlah pemimpin yang sederhana. Teladanilah para pemimpin yang hidupnya sederhana. Saya makin terharu, makin saya terkagum-kagum dengan Paus Francis. Karena saldo di rekening banknya dia cuma 1.600.000, saudara. Saya sampai melongo, saudara ya. Sampai melongo. Terus waktu dimakamkan, sepatunya butut ya, saudara ya. Saudara lihat sepatunya butut ya, sepatunya Paus nih, saudara ya. Lihat, harta peninggalan Paus Francis. Ada nggak ya? Coba ya. Dikenal. Berapakah? Oh, bukan berapa harta kekayaan mendiang Paus Francis? Ya, $100, 1,6 juta, saudara. Uyang, saudara ya. Ada yang bilang 100, kok 1,6 miliar sih? 100 US loh, saudara ya. 1,6 juta ya. Ini salah nih berita satu nih. Kok 1,6 miliar. Ya, 1,6 juta, saudara ya. Terus ya. Sepatu butut Paus Francis saat dimakamkan. Sepatu bututnya, saudara. Yang dia nggak mau pakai sepatu mewah, merah-merah itu ya. Nah ini ya, saudara ya. Kelihatan nggak itu? Sepatunya butut, ujungnya itu udah sobek-sobek begitu ya. Kalau Anda terbiasa mengikuti teladan orang-orang seperti ini, hidupmu tenang, ayem, saudara. Kamu nanti tidak gemerungsung cari uang. Kamu tidak gemerungsung lihat tetangga, ganti mobil, ganti TV, apa segala macam. Ini gini saja, tidak apa-apa. Lebih baik aku bisa bersedekah, lebih baik aku bisa nolong sesama. Daripada aku itu bermewah-mewah, tapi aku ngelihat tetangga kok, lihat ada anak di pinggir jalan, aku mau ngasih aja, tidak punya uang, gara-gara tiap hari matanya mencicil, ngejadi cicilan terus, saudara ya. Itu mah kan enak. Kan gampang sebenarnya, hidup ini gampang nggak gampang, itu kan hanya keputusan saja. Masalahnya, ya kan kamu kan tidak mau bermata satu, ya kan? Nggak mau bermata satu kamu. Ya, saudara ya. Yang kedua, saudara, kalau matamu jahat, ya cungkil. Artinya apa? Kamu sudah tahu begitu kamu jealous, jengkel apa? Apa yang kamu inginkan kasihkan ke orang. Ya kan? Artinya buat sedekah, bukan Anda belikan Alphard buat orang, belikan Ferrari buat orang, belikan tas bagus, bukan. Uangnya buru-buru kasihkan buat sedekah, saudara. Aku punya uang. Aku mau beli barang mewah, mau beli iPhone 16. Belilah handphone yang biasa saja, yang penting bagus.
yang separuh harganya iPhone 16, sisanya kan sobat sedekah udah habis, tentang kamu tidak akan bingung lagi. Udah tidak punya uang kan? Malah kamu akan diberkati hidupnya, saudara. Ya enggak? Nah, itu dua hal itu. Hiduplah sederhana, dan kalau kepengin ufet, belajar kamu mengucap syukur. Saya banyak ya, kemarin Pak Stephen datang ya, Pak Stephen dan Cio ke melihat komunitas kami ya, saudara ya. Terus ada satu perempuan yang miskin, ada satu homeless, ada lagi yang lain, Peter, ada orang dari Thailand, ada imigran-imigran. Kami semua, terus kita mengucap syukur ya, kita hidup diberkati. Ya enggak, saudara? Mengucap syukurlah kita hidup diberkati. Ya, saudara, luar biasa, itulah Dajjal, saudara. Dajjal itu adalah orang baik, ya, orang yang hidupnya sederhana, yang hidupnya menolak. Dia lebih baik menggunakan tali sembahyang, talit, ya, kain yang berjahit itu talit itu ya, lebih baik menggunakan talit sembahyang orang-orang Yahudi yang baik. Itulah Dajjal yang difitnah oleh orang Islam. Al-Masih ibnu Daud, Mesias anak Daud, Kristus anak Daud. Ya, saudara ya, Mesias itu Dajjal yang orang Islam itu ternyata adalah pengajaran Yesus. Ya, cungkilah matamu. Tuhan Yesus memberkati.